Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel ini, channel budidaya ikan kumis, dimana pada channel ini akan membahas seputar budidaya ikan lele. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai kanibalisme pada lele. Untuk itu, sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini agar terus dapat menyebarkan ilmu yang bermanfaat seputar budidaya ikan lele. Terima kasih. Teman-teman, langsung saja kita bahas mengenai kanibalisme pada lele. Perlu teman-teman ketahui, apa sih kanibalisme itu? Kanibalisme itu adalah karakter atau sifat agresif pada lele yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan hormon serotonin. Hormon serotonin ini berfungsi pembawa sinyal antar jaringan saraf ya teman-teman. Hormon serotonin ini diproduksi oleh kelenjar pineal. Apabila kadar hormon serotonin ini pada lele rendah, akibatnya lele akan menjadi agresif yang berlebihan ya teman-teman. Atau bisa dikatakan lele tersebut depresi. Kemudian jika lele sudah depresi akibat rendahnya hormon serotonin tersebut, maka lele tersebut akan menyerang, melukai, atau bahkan memakan ikan lele tersebut ya teman-teman. Ikan lele yang lainnya. Apabila kanibalisme ini tidak diatasi, maka akan menyebabkan kerugian yang sangat besar ya teman-teman pada saat budidaya pembesaran ikan lele. Itu sekilas mengenai pengertian sebuah kanibalisme pada lele. Di sini saya akan membahas faktor penyebab kanibalisme. Perlu teman-teman ketahui, kanibalisme ini disebabkan oleh beberapa faktor teman-teman. Berikut channel budidaya ikan kumis sudah merangkumnya. Faktor yang pertama yaitu kurangnya pakan dan waktunya tidak konsisten. Waktu yang tidak konsisten ini yang dimaksud adalah ketika teman-teman memberi pakan, misal pagi jam 8, kemudian sore hari jam 3, dan besoknya teman-teman memberi pakan jam 11, pagi jam 11, kemudian sore hari jam 6. Itu adalah waktu yang tidak konsisten. Hal tersebut bisa menyebabkan lele kanibalisme ya teman-teman, karena pemberian pakan yang tidak secara teratur ya teman-teman. Itu perlu teman-teman hindari ya teman-teman. Jadi kalau memberi pakan, usahakan harus secara teratur, di jamnya juga harus yang teratur ya teman-teman. Itu faktor yang pertama. Untuk faktor yang kedua yaitu tebar bibit lele terlalu padat. Misal teman-teman memiliki kolam ukuran 2x1 ya teman-teman. Kemudian teman-teman tebar bibit 2000. Di pikiran teman-teman, nanti kalau besar pasti akan untung banyak. Itu salah teman-teman. Karena tebar bibit yang terlalu padat itu dapat memicu munculnya kanibalisme pada lele.
Jika teman-teman mempunyai satu kolam ukur 2x1, kemudian teman-teman tebar 2000 ekor, nah itu akan panennya tidak mungkin dapat 2000 teman-teman. Jika teman-teman tidak sortir, nah itu panennya mungkin hanya bisa dapat 500-an ekor. Nah itu teman-teman. Jadi usahakan teman-teman kalau tebar bibit sesuaikan dengan ukuran kolam ya teman-teman. Jika ukuran kolam teman-teman besar dan kiranya berani tebar bibit banyak, monggo silakan. Jika kolam teman-teman kecil, usahakan tebar bibitnya jangan banyak-banyak, nanti akan memicu sebuah kanibalisme pada lele yang akan menyebabkan kerugian pada budidaya ikan lele pembesaran ya teman-teman. Itu adalah faktor yang kedua. Kemudian untuk faktor yang ketiga, yaitu kandungan pH atau kondisi air di dalam air kurang nyaman ya teman-teman. Nah ini juga dapat memicu kanibalisme pada lele. Ketika pH air di dalam kolam tidak sesuai atau tidak nyaman, nah itu akan menimbulkan hormon serotoninnya rendah, kemudian akan menyebabkan atau memicu munculnya kanibalisme pada lele. Itu adalah faktor yang ketiga teman-teman. Kemudian faktor selanjutnya yaitu faktor yang keempat. Ini adalah stres akibat kegaduhan di lingkungan sekitar. Nah, lele di dalam kolam itu juga bisa stres ya teman-teman. Akibat kegaduhan, misal lelenya di kolam diopyak-opyak, misal diobok-obok, kemudian misal kayak dikagetin agar kaget gitu loh, maksudnya lelenya, itu juga bisa menyebabkan kanibalisme teman-teman. Nah hindari ya, jangan sampai membuat stres ikan lele akibat kegaduhan di lingkungan ya teman-teman. Itu adalah faktor yang keempat. Nah yang kelima adalah tingkat kekeruan air teman-teman. Nah apabila teman-teman tersebut mengganti air kolam, usahakan jangan dibuang habis teman-teman, dan jangan dibuang habis, kemudian jangan diisi dengan air baru yang putih jernih, karena air yang jernih dan airnya tidak keruh, tidak berwarna, misal coklat kayak hijau, itu akan mengakibatkan kanibalisme pada lele teman-teman. Jadi air jernih itu menyebabkan kanibalisme pada lele. Jadi hindari ketika teman-teman menguras, usahakan sisakan sekitar 30%. Jadi masih ada sisa air yang sebelumnya. Jadi jangan ditambah semua air bersih ya teman-teman. Itu adalah faktor yang kelima. Kemudian untuk faktor yang keenam atau yang terakhir, yaitu jenis makanan ya teman-teman. Nah ini jenis makanan apabila teman-teman memberikan lele pakan, yaitu makanan yang mentah, kemudian amis, misalnya kayak diberi daging gitu tanpa teman-teman olah, kemudian misal teman-teman godok jadi langsung daging mentah, kemudian masih amis, diberi pakan ke kolam, nah itu akan menyebabkan kanibalisme pada lele teman-teman. Salah satu pemicunya yaitu daging yang mentah dan amis ya teman-teman. Nah apabila teman-teman tidak mau mengalami kerugian dalam budidaya perbesaran ikan lele, maka
teman-teman harus menghindari makanan yang mentah dan amis tersebut, teman-teman. Nah, itu adalah faktor yang keenam atau faktor yang terakhir. Nah, itu tadi adalah 6 faktor pemicu lele kanibalisme yang sudah dirangkum di channel Budidaya Ikan Kumis ya, teman-teman. Itulah beberapa faktor yang teman-teman harus hindari agar sukses dalam budidaya perbesaran ikan lele. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ini, bagaimana solusinya untuk mengatasi kanibalisme pada ikan lele? Nah, saya akan bagikan solusinya. Bagaimana caranya? Solusinya yaitu dengan teman-teman membuat jus mengkudu. Jus mengkudu, lebih baik jus mengkudu tersebut dicampur dengan daun pepaya ya, teman-teman. Karena mengkudu tersebut mengandung zat scopoletin dan pepaya mengandung zat papain. Itu akan memicu kerja kelenjar papain untuk memproduksi hormon serotonin lebih banyak lagi ya, teman-teman. Nah, itu solusinya yaitu dengan menyiramkan jus mengkudu dan pepaya. Apabila teman-teman sulit mencari mengkudu, teman-teman bisa menggunakan daun pepaya saja, teman-teman jus, atau kalau tidak di jus ya teman-teman dicacah kecil-kecil kemudian diperas airnya. Nah, takarannya bagaimana atau dosisnya yaitu 200 ml per meter kubik. Nah, teman-teman dapat memberikan jus tersebut selama 10 hari ya, teman-teman, dan lihat hasilnya. Nanti lele teman-teman insya Allah akan sembuh dari penyakit kanibalisme. Nah, itu adalah solusinya mengenai kanibalisme ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmunya dapat bermanfaat untuk kalian. Semoga teman-teman dapat sukses dalam berbudidaya ikan lele. Semoga teman-teman selalu sehat ya. Amin. Dan jangan lupa, jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, komen, dan share agar ilmunya yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman yang akan atau sudah berbudidaya ikan lele. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.